tidak ada pribadi yang lain yang mendasari kami untuk melangkah di setiap perjalanan hidup kami selain Engkau, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga di pagi hari yang penuh sukacita, kami boleh menerima segala berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh berada di dalam itu juga karena rencana-rencana Tuhan yang terbaik bagi kami, untuk memprioritaskan waktu yang terbaik untuk datang menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau lewat puji-pujian ini, lewat ibadah. Kami juga rindu untuk sharing tentang kebenaran Tuhan. Dan pagi ini kami siap Tuhan untuk bersama-sama mau belajar, mau mengerti. Terlebih kami rindu outputnya kami boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Pakai hamba-Mu, biarlah setiap kata kalimat yang keluar semua berasal dari Tuhan, dan setiap kami yang ada di tempat ini yang boleh mendengar firman Tuhan diberkati oleh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita umat yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Halo. Halo. WL kita ini luar biasa, masih dengan penuh semangat karena memang hari yang berbahagia, hari yang bersukacita 1 Juli. Walaupun bukan hari ini, sebenarnya 2 hari kemarin Tuhan memberkati Juli dengan bertambah usia menjadi 49 tahun. Iya. Amin. Dan 20 kali 2. Tapi Tuhan izinkan kami juga bisa bersama-sama mendoakan, karena kebetulan hari Jumat kemarin di hari tepat berulang tahun ada satu urusan kami dengan Pak Ivan. Jadi Tuhan memberikan waktu terbaik bagi kami untuk bersama-sama dengan beliau. Di pagi hari ini juga bersyukur, berterima kasih hambanya Pak Pastor Teddy untuk memberikan waktu bagi kami boleh berada bersama-sama jemaat di tempat ini. Ini ibadah kedua kita Pak. Jadi diresmikan tanggal berapa kemarin? Tanggal 6 bulan ini, bulan Juli ini juga gereja di Good Friend ini bisa Tuhan berkati untuk aktif. Ini berarti masuk ibadah yang kedua dengan jemaat yang luar biasa Tuhan kirim di tempat ini. Saya juga sebenarnya mau menolak, hampir saya tolak kemarin, bukan tolak, maksudnya kalau boleh saya dirubah Pak, karena minggu ini juga secara mendadak ada kegiatan sebenarnya di Bandung. Kami ada reuni lulusan Sesko TNI diadakan secara besar-besaran, tapi karena sudah janji dan hari spesial tanggal 20 ini, saya tetap ambil keputusan untuk bisa bersama-sama di tempat ini. Dan tadi malam juga sebenarnya harusnya sampai malam ini juga saya ditunjuk mewakili alma mater untuk rapat di Gacok di hotel Grand Tulip Gacok. Tapi selesai rapat saya langsung kembali tengah malam itu mempersiapkan hari spesial di tanggal 20 itu. Bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Inilah kado terindah kami berdua, serta istri juga mewakili sang suami terkasih Pak Ivan. Kesannya ekstrim sekali, tidak bisa Bapak harus tanggal 20 itu sekalian ibadah spesial istri terkasih tercinta. Mazmur 139 ayat 14
Ini ungkapan Daud bisa juga disampaikan oleh Bu Yuli bahwa aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sama seperti Daud. Aku bersyukur kepadamu, atau aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadari satu perbedaan besar orang di dalam Tuhan bersyukur dan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Dan hari ini betul-betul kita semua, terutama Bu Yuli, mensyukuri 49 tahun Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Bu Yuli. Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan perbuat. Bisa dilahirkan dari orang tua yang luar biasa, berjalan sekian waktu, dapat suami yang gagah perkasa, kebaikan itu ya. Apa yang Tuhan berbuat ya, bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa. Saat ini masih pendidikan ya. Jadi kalau mau dihitung-hitung, anak-anak tidak terhitung apa yang Tuhan. Dan ajaib dan luar biasa. Kalau ada itu bisa lihat. Sampai detik ini mungkin ada hal-hal yang tidak secara logika tidak mungkin saya hadapi. Tapi sampai detik ini di usia yang ke-49 ini, kalau ini masih ada sampai saat ini, nah dahsyatnya Tuhan bekerja di dalam kehidupan ini, dan di dalam kehidupan keluarga, di bawah kepemimpinan Pak Ivan sebagai imam para keluarga. Tapi pagi ini saya izin sharing sebagai kado kami, ada hal yang bisa kita sharing bersama. Saya ambil topik mungkin sederhana saja, tapi saya melihat kehidupan yang kita ini ada yang terlewatkan atau ada yang tersampingkan. Saya rindu untuk mengambil satu tema tentang keteladanan. Keteladanan dalam Kristus. Kalau mau dipikir keteladanan, apa itu keteladanan? Ya pasti sesuatu yang bisa kita hasil dari satu keteladanan, dan harusnya keteladanan itu berdampak atau menghasilkan pengaruh terhadap orang lain. Keteladanan. Jadi kalau beberapa minggu lalu saya ingatkan lagi tentang yang disampaikan Pastor Dedi tentang kondisi akhir-akhir ini, perang di mana-mana dan sebagainya. Saya juga jelaskan kemarin tentang Iran dan Israel, bagaimana teknologi berperan di dalam perang tersebut. Jadi sekarang ini ya bukan hanya perang saja, perang ekonomi, perang apapun di dunia ini, semua itu kiprahnya adalah teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, coba dunia pendidikan saja. Dunia pendidikan ini mulai ketinggalan. Peran seorang guru mulai ketinggalan. Karena kita ya termasuk saya, kalau di penugasan sebelumnya, peran guru ini sudah sekitar 10% saja. Semua diambil alih teknologi. Kita belajar lewat layar saja. Memecahkan suatu permasalahan, tinggal pencet tombol, keluar permasalahan. Demikian juga perang. Rudal itu bisa bergerak meluncur ke sasaran tanpa diperintah saja, karena dia detect satu ancaman, dia langsung meluncur. Memang semua itu by design manusia. Tapi yang dikhawatirkan suatu saat, kita bilang kemarin, ada pesawat musuh datang, rudal secara otomatis dia detect langsung, dia mengejar target itu. Semua strategi rencana perang sudah diatur oleh AI. Intelijen baik desain manusia, tetapi nanti kekhawatiran kita satu waktu atau satu masa dan sampai pengetahuan itu dalam bentuk teknologi dan sebagainya menguasai kita, mengambil alih peran kita. Di sekolah-sekolah yang peran guru berkesampingkan, digantikan oleh AI. Apa bentuknya mungkin pakai augmented reality ya, IR ya. Ada juga sekarang
virtual reality VR. Anak-anak kita kalau main game sekarang kan, kalau dulu Nintendo, sekarang kan pakai virtual reality itu. Masuk ke dalam satu dunia, kita masuk dunia maya, seakan-akan kita ada dalam dunia maya itu. Dan bukan hanya permainan saja, sekarang peran orang tua, kalau lihat-lihat di TV, di YouTube, peran orang tua tergantikan oleh robot, tergantikan oleh VR tadi, tergantikan oleh augmented reality tadi. Orang tua sibuk bekerja dan sebagainya, anak ditampilkan. Ada seorang pengasuh robot, tapi sama persis dengan manusia. Ya. Mau dibilang ya pasti tidak punya perasaan, tapi apa yang dibutuhkan seorang anak bisa disajikan oleh seorang robot kita. Apa hubungannya dengan keteladanan? Teknologi ilmu pengetahuan bisa mengambil alih semuanya, tetapi peran kita, seperti bilang peran guru, peran orang tua dan sebagainya, peran pemimpin di dalamnya tidak bisa mengambil alih keteladanan. Keteladanan itu mutlak, tidak bisa digantikan oleh mesin, tidak bisa digantikan oleh teknologi, tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena keteladanan berhubungan dengan roh. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, keteladanan berhubungan dengan roh. Tidak bisa kita memberikan satu keteladanan tanpa kita ini dibekali, atau memang basic kita ada di dalam, atau tidak di dalam roh. Makanya saya ingin ambil tema keteladanan dalam Kristus. Karena namanya Kristus keteladanan sejati. Banyak sekali kita refleksi saja tentang kondisi negara kita saat ini. Saya bagian di dalam, walaupun tidak berbasic politik, tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini secara kasat mata, secara real time, secara fakta, ya mohon maaf kalau saya sampaikan, harusnya orang-orang yang ditempatkan di dalam satu posisi untuk memimpin kita atau menguasai dalam arti kebijakan dan sebagainya, harus ada keteladanan. Poin penting di situ. Kalau kita singgung-singgung sering dengar di televisi etika, hilang semua etika. Etika berhubungan dengan keteladanan, hilang semua. Basic seorang pemimpin, leader, harus ada keteladanan. Bagaimana kita bisa mengikuti kebijakan yang dikeluarkan kalau yang kita panuti kita tidak ada keteladanan di dalamnya. Keteladanan berhubungan dengan aksi, dengan action seseorang tersebut. Artinya dia bisa mempengaruhi. Seperti Kristus, kenapa kita bilang dia ada keteladanan sejati? Sampai detik ini yang kita bisa teladani dari Kristus adalah berakar, tidak akan hilang. Kristus secara fisik, ya, orang dunia bilang itu tidak ada, tidak ada. Tapi kenapa sampai detik ini jutaan orang masih menyembah dia, masih mengakui keberadaan sosok yang orang dunia itu kok bisa? Jadi kita tidak salah mengangkat Kristus sebagai teladan seperti ini. Dan sebenarnya serba aneh sebenarnya bagi orang dunia. Dia tidak diterima secara fisik masa-masa setelah dia telah lahir. Saya ingat 32 tahun keberadaan Kristus. Ya, orang Farisi, orang Yahudi tidak menerima keberadaannya. Tidak menerima keberadaannya, tetapi kenapa mereka pusing sendiri? Karena semakin banyak yang mengikuti Kristus, semakin banyak orang yang percaya pada Kristus, sampai Kristus naik ke surga. Pengikut-pengikut Kristus, para rasul bisa berani mempersembahkan dirinya, jiwanya sebagai martir hanya untuk seorang Kristus. Sampai detik ini kita berada di tempat ini. Pada kenyataannya seperti itu. Karena mereka adalah satu sosok yang tidak akan hilang secara kekekalan, tidak akan hilang keteladanannya. Dan itu yang Kristus ingin sampaikan kepada kita sampai saat ini. Sebelum dia masuk di malam dia ditangkap. Kalau kita ingat Yesus membasuh, nanti kita baca mungkin langsung
Alkitab, saya rindu kita buka Yohanes 13 ayat 15. Saya cuma meloncat saja. Yohanes 13 ayat 15. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang berbuat kepadamu. Saya ulangi. Sebab aku, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Kristus ingin murid-muridnya, ini cerita sebenarnya kalau dibaca Yohanes 13. Berkumpul sebelum perayaan Paskah satu hari, ada satu hari Kristus dan murid-muridnya berkumpul, kemudian sebelum perayaan Paskah dia membasuh murid-murid. Sebenarnya membasuh kaki itu memang pengertian nanti panjang sebenarnya, mendalam. Kalau kita baca lengkap di situ ada maksud Kristus kenapa dia membasuh kaki murid-muridnya, sampai seorang Petrus bertanya, kau akan membasuh kaki? Apa jawab Yesus? Kamu tidak akan mengerti apa yang aku lakukan, tapi kamu akan mengerti nanti, satu saat kamu akan mengerti. Ini mendalam sekali. Tetapi satu poin di situ yang Yesus sampaikan, aku telah memberikan satu teladan. Memang dihubungkan dengan dia membasuh kaki murid-muridnya saat itu. Yang terpenting dia sampaikan waktu dia membasuh, setelah membasuh, dia buka jubahnya, dia buka jubah, dia ambil kain lengan, dia ikatkan di pinggang, dia ambil baskom, basi, kalau di sini basi, isi air, kemudian dia mulai membasuh. Ya, setelah selesai dia membasuh, dia sampaikan tadi itu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Artinya dia membasuh kaki murid-muridnya. Kalau di ayat di dalamnya disebutkan, kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku Tuhan. Ya betul, memang benar. Aku adalah guru dan aku adalah Tuhan. Dalam sekali pengertian di sini, dia menekankan kepada murid-muridnya, aku adalah seorang guru, aku adalah seorang Tuhan, mau membasuh kaki kalian. Lakukan itu seperti aku lakukan. Teladanan sebelum Kristus meninggalkan murid-muridnya kembali ke bersama-sama dengan Bapa, dia ingin memberikan suatu teladan kepada murid-murid. Sebenarnya mendalam sekali artinya. Karena nanti setelah ia naik ke surga, dia mempersiapkan murid-muridnya untuk masuk di dunia sebenarnya. Dunia sebenarnya, dia akan bertemu orang-orang yang kita tahu sendiri, para rasul ini, murid-murid ini yang akan dikejar-kejar Romawi sampai ke kayu penggal, disalib terbalik, dirajam dan sebagainya. Dia mempersiapkan betul-betul. Dan ini bekal terutama waktu dia membasuh keteladanan yang disampaikan Kristus kepada murid-muridnya akan bersifat kekal. Akan bersifat kekal karena itu akan membawa mereka masuk di dalam dunia sebenarnya yang saya sampaikan tadi, dan akan berdampak dan menghasilkan kepada orang banyak. Setelah Kristus naik, kita tahu sekali berkhotbah saja Petrus berapa 3.000 orang bisa berkhotbah karena bukan kuasa roh kita mungkin ada. Keteladanan betul-betul Kristus ini disampaikan kepada murid-muridnya, termasuk di tempat ini buat kita. Sepertinya hal yang saya sampaikan sederhana saja, keteladanan. Tapi masa-masa sekarang ini, coba lihat. Terus terang saya sampaikan tadi, itu hanya fenomena, bukan hanya fenomena kalau kita lihat kondisi. Itu cuma di tempat kita, di negara kita, mungkin semua di dunia. Keteladanan tergantikan. Kita akan tergantikan oleh pengetahuan, kemudian teknologi dan sebagainya. Tetapi memasuki kehidupan sebenarnya betul semua keteladanan itu. Yang harusnya punya peran, saya contohkan saja seorang pemimpin. Saya juga memimpin di satuan. Bagaimana saya bisa membawa satuan itu menjadi satuan yang terhormat, satuan yang begitu berpengaruh. Saya sendiri tidak bisa mempengaruhi itu, tidak bisa berdampak di satuan itu. Karena apa? Tidak
bisa memberikan teladan, hanya bisa keluar perintah saja dari mulut saya. Kalian bekerja yang baik, kalian apel pagi, kalian apel siang, dan sebagainya. Saya tidak bisa memberikan keteladanan yang baik. Tidak berdampak, semu. Dan ini hanya bukan dunia sekuler, dunia pelayanan juga terjadi juga sebenarnya. Saya tidak ini saja mungkin di hamba-hamba Tuhan yang dipakai sangat-sangat luar biasa. Kalau ingat gereja Hillsong yang disiplin, Pastor Brian Houston, saya lupa, Houston, dengan jemaat yang sudah sebegitu banyak, gereja tersebar di seantero dunia ini. Sampai saat ini juga saya pengaku lagu-lagunya itu Hillsong. Dan itu bermasalah secara etika, secara moral. Memang ada beberapa tuntutan, ada beberapa laporan terhadap pastor ini. Di antaranya adalah dia mengirim pesan singkat, short message pada seorang stafnya, staf pelayanan. Isinya ya pelecehan, kalau bahasa kita sekarang ini pelecehan. Dia juga masuk di kamar seorang petugas, seorang staf perempuan. Biasanya pengakuannya dalam kondisi mabuk dan terpengaruh obat tidur. Jadi memang ketergantungan dengan obat, kemudian mabuk. Kalau tidak salah di sekitar 2022, ya, itu memang tidak aktif lagi dalam dunia pelayanan. Dan memang hukumannya adalah hukuman moral. Padahal dampak yang dia berikan kepada jemaat luar biasa. Gereja di mana-mana, Amerika sana, di Eropa, Inggris dan sebagainya, luar biasa perkembangan gereja. Tetapi itu hasilnya tidak bisa memberikan keteladan yang baik. Tidak berkata. Ada lagi Benny Hinn, di luar daerah lagi Benny Hinn, sekali dia roboh semua di daerah dengan kuasa. Saya pernah ikut sekali waktu saya bertugas di Kupang, Benny Hinn hadir dan saya berada. Doa, saya naik di panggungnya dulu di atas saya itu. Tidak jemaatnya di doa itu. Saya tak tahu maaf apakah itu yang roboh dengan itu. Tetapi hasil dari mungkin investigasi ya semua kamu frase. Memang ada yang sudah dibuat sedemikian sehingga pelayanan kesembuhan, katanya orang-orang yang sakit kritis malah tidak ditampilkan, semuanya ada di belakang. Tapi lebih dari itu adalah teori kemakmurannya, prosperity gospel. Tetapi itu hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau dipikir kita dulu ya, tidak ingin mendiskreditkan seorang hamba Tuhan, tidak juga. Tetapi ini pengalaman atau data yang fakta bahwa terjadi seperti itu. Tuhan beri kemuliaan, Tuhan beri pengaruh untuk bisa mempengaruhi orang, untuk membawa kepada Kristus, memberikan dampak. Keteladanan begitu. Di Korea itu ada 130 ribuan umat. Kalau pernah dengar Jerokli, gereja Minman, ini apa gereja Minman? 130 ribuan di Korea loh, bayangkan Korea Selatan. Jerokli pendeta aja, atau orang bilang Lee Ji-rock. Ya, ternyata kasus juga itu perempuan jemaatnya sendiri. Akhirnya dilihat dia menuju seperti sekte gitu. Karena dia disembah sama seperti Tuhan. Tidak mengakar di sana. Hanya ada
kepentingan yang dia bawa, bukan membawa kepentingan Kristus. Tidak ada keteladanan di dalam. Pesan Kristus buat kita. Keteladanan hanya di dalam Kristus. Tidak bisa kita menghambakan orang. Presiden kita hambakan, pejabat kita hambakan, panglima kita hambakan. Karena dia luar biasa, dia luar biasa. Tidak. Ini hanya Kristus yang boleh kita pegang sebagai teladan sejati ini. Berakar di dalam Kristus, saya yakin dan percaya kita kuat di dalam memberikan satu teladan. Terus kenapa? Apa maksud Tuhan yang kita baca tadi di dalam Yohanes 13 tadi? Pesan kepada murid-muridnya untuk meneladani apa yang dia lakukan, membekali murid-muridnya, termasuk kita di tempat ini. Jemaat Pasifik Garden. Apa kita sebutin, Pak? GBI Pasifik Garden. GBI Pasifik Garden. Walaupun baru ibadah yang kedua di sini, tapi Kristus ingin kita semua bisa menjadi teladan bagi siapa saja. Ya, mungkin sekitar sini, mungkin bagi teman-teman yang di belakang sana. Mungkin di sini juga banyak yang minat anak-anak mahasiswa kuliah, melihat keseharian kita di sini. Kita bisa memberikan satu teladan bagi mereka, membawa mereka kepada Yesus. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan, mungkin dengan singkat waktu saja saya sampaikan. Kenapa kita harus mengakar, memiliki karakter khusus untuk boleh bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kenapa kita harus menjadi teladan? Dan apa sih sebenarnya? Kalau kita boleh menjadi teladan, apa bekal kita? Yang pertama, pasti ini dong, mutlak sekali. Yesus juga sudah contohkan di dalam untuk menjadi seorang teladan sejati adalah kerendahan. Basic adalah kerendahan. Bagaimana bisa kita bisa menjadi teladan kalau kita rendah hati? Berarti kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk bisa menjadi teladan, berarti ego kita, keinginan kita saja untuk kita diakui. Kalau orang bilang pencitraan saja, jadi parah lagi, kemunafikan, lebih parah lagi. Seperti yang Kristus lakukan, sesudah ia membasuh kaki murid-muridnya, waktu dia mengenakan kembali bajunya, mengenakan kembali pakaiannya, dia sebut, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi kalau aku guru, aku Tuhan, aku membasuh kakimu, dan kalau kamu mengetahui hal itu, kata Kristus ini, berbahagia kalau bisa melakukan hal itu. Dan perintahnya dijelaskan, Bapakku telah memberikan teladan ini, lakukan. Karena dia punya kerendahan hati. Kita harus punya kerendahan hati. Yesus saja yang bilang pengakuan orang, dan memang dia adalah guru dan dia adalah Tuhan. Dia tahu posisinya dia. Sampai dia bilang, kalau baca lengkap, maaf saya tidak baca dengan lengkap di Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Yesus tahu posisi seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Maaf kalau bisa baca sendiri saja di Alkitab. Posisi hamba tidak lebih dari tuannya. Posisi yang diutus tidak lebih dari yang mengutusnya. Sehingga dia sampaikan kepada murid-muridnya, dengan posisi tersebut, kalau aku sebagai guru, aku sebagai Tuhan membasuh kakimu, maka di mana bisa kita dapatkan hal itu dilakukan oleh orang? Teladan itu. Artinya teladan ini bergana. Kalau saya bingung juga kalau saya posisinya di kantor dengan jabatan yang diberi kopral, saya bingung buka sepatu, saya ambil itu, saya basuh. Ini memang heboh saat TNI menegak. Ya mungkin satu saat harus dilakukan. Tapi artinya mungkin bukan tidak. Artinya mungkin Tuhan
berikan saya hikmat, akal, dan kebijaksanaan untuk memimpin di satuan itu menjadi hamba bagi anak buah, memperlakukan mereka seperti Kristus memperlakukan mereka. Semua kesejahteraannya dan sebagainya dan sebagainya. Tugas berbangsa. Poin yang kedua, untuk bisa menjadi teladan seperti Kristus sebagai teladan yang sejati, integritas. Bicara integritas, apa yang keluar dari mulut, apa yang disampaikan harus sejalan dengan apa yang dilakukan atau yang kita perbuat. Yang pertama tadi kerendahan hati, yang kedua harus punya integritas. Untuk menjadi seorang teladan sejati, harus punya integritas. Saya juga gitu kan, saya sampaikan. Gak bisa juga keluar-keluar di depan anggota, di depan anak buah. Kamu tidak merokok, kamu jangan merokok, kamu jangan minum ini mabuk-mabukan. Satu waktu mereka dapati saya tidur di emberan jalan yang tidak mampu, atau melihat saya di jalan saya enak-enaknya tidak berintegritas. Kalau saya sampaikan dengan kondisi kita sekarang ini seperti itu juga, mohon maaf saudara. Tidak semua, tapi banyak juga pemimpin-pemimpin yang mempraktekkan di depan pejabat-pejabat yang di bawah kekuasaannya, kalian harus hidup hemat, harus hidup sederhana, jangan berjuis, jangan berlebihan, kasihan rakyat. Satu waktu orang lihat di dalam media, orang mana ini kan melihat di media keluarganya naik private jet atau apa, ya punya tas yang harganya miliaran, jam miliaran dipakai. Apa yang bisa diteladani di situ? Sementara dia minta untuk orang sederhana, seorang pejabat yang minta untuk sederhana, tapi tidak bisa memberikan satu keteladanan di dalamnya. Bagaimana bisa mempengaruhi? Besok kebalikannya, rakyat akan menuntut dia. Kan terjadi seperti itu. Masa-masa itu akan datang. Tetapi kalau keteladanan itu berakar, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan akan mengakar. Keteladanan itu akan mengakar seperti Kristus. Kalau apa yang disampaikan oleh Kristus bagi murid-muridnya, kan dia lakukan. Dia basuh itu kan dia melakukan. Baru dia bilang, lakukan lagi. Kebanyakan kita, kebanyakan orang-orang yang berpengaruh, orang banyak bicara dulu, janji-janji ya, pada kenyataannya tidak dilakukan. Dia sendiri tidak melakukan itu. Kalau beberapa waktu lalu saya dengan Pak Teddy kan menyampaikan, Pak Teddy berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang bijaksana menghadapi akhir zaman ini. Saya sedikit menyinggung tentang perbuatan, tindakan atau perbuatan. Keteladanan berhubungan erat dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Apa kita? Sama dengan iman. Bagaimana orang bisa tahu kita orang beriman kepada Kristus kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman. Yakobus 2 ayat 18. Padamu ada iman, padamu ada perbuatan. Tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan. Aku akan menjadi teladan lewat perbuatanku, tidak usah keluar-keluar, tidak usah banyak umur, tidak usah keluar banyak dari lewat perbuatan. Artinya punya integritas di dalam apa yang disampaikan, apa yang diucapkan terbukti lewat perbuatan. Dia meyakinkan orang-orang Farisi lewat perbuatannya supaya mereka mengakui bahwa dia adalah Yesus, itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Tuhan lewat perbuatan. Kalau kalian tidak percaya, saya ulangi yang beberapa minggu lalu, kalau kau tidak percaya kepada aku, ya silakan saja. Tapi apa yang aku perbuat betul-betul adalah perbuatan Bapa. Perbuatan-perbuatan baik itu adalah perbuatan Bapa. Tidak percaya pada aku, ya silakan saja. Tapi percayalah akan perbuatan-perbuatan itu, bahwa perbuatan itu berasal dari Bapa. Sehingga lewat perbuatan itu kalian percaya aku
Bapa adalah sama dengan kita. Bagaimana kita meyakinkan orang bahwa kita bisa menjadi seorang yang mempengaruhi, yang bertambah, kalau kita bisa memberikan teladan lewat perbuatan. Perbuatan kita langsung berhubungan dengan keteladan. Paulus dia menjadi berkat kalau kata mungkin dengan waktu ini saya persingkat nanti kalau baca-baca tentang Paulus ini ya kita tahu luar biasa sekali Paulus. Yang tadi kalau dibilang keteladannya lewat kerendahan hati, ya dia ini dia sampaikan dia menjadi teladan bagi orang banyak. Tapi itu adalah karena memang Tuhan beri dia untuk menjadi teladan karena dia layak mendapatkan itu. Karena dia memang rendah hati luar biasa. Aku ini dulu pembunuh, pembunuh atau mengejar-kejar orang-orang pengikut Kristus, para rasul, para nabi. Dia mengakui dengan sebegitu berdosanya dia, dan dia memang betul-betul bertobat. Tuhan pakai dia menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak percaya. Dia memang kerendahan hatinya luar biasa. Dia menganggap dia itu bukan siapa-siapa, dia itu orang paling berdosa sehingga Tuhan. Dan demikian juga Paulus menjadi berkat bagi jemaat-jemaat sampai kelas Tesalonika dan sebagainya, Efesus dan sebagainya. Karena apa yang dia lakukan itu yang dia sampaikan dan diberkati semuanya. Dan jemaat itu juga bisa memberkati jemaat. Jadi tadi kalau kita mau menjadi teladan seperti Kristus, punya kerendahan hati kan, punya integritas. Yang ketiga, berarti kalau kita boleh menjadi teladan seperti Kristus, itu bukan karena kita, tapi karena Roh di dalam membawa kita bisa menjadi teladan. Tidak boleh ada ketampuhan di dalamnya. Kalau betul-betul, jadi orang tidak bisa serta merta baik sekali orang itu. Saya mendengar. Terus kita dengan gagah perkasa memang saya orang baik. Kita jatuh dengan kesombongan. Kalau kita boleh menjadi teladan, karena memang Roh yang memberikan itu di dalam kita. Kita mampu sebagai pengakuan kita bahwa kita boleh menjadi teladan karena ada pekerjaan Roh di dalamnya. Pekerjaan Roh di dalamnya. Kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7 saya baca itu. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7 ini sebenarnya Paulus luar biasa sebenarnya. Saya bacakan buat kita semua. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ini Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di ayat 7-nya dia sampaikan oleh pekerjaan Roh itu. Jadi ayat 7 disebutkan sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Artinya Paulus pengakuannya. Kalau aku boleh menjadi teladan bagi kamu jemaat Tesalonika karena pekerjaan Roh, dan kalian boleh menjadi teladan bagi Makedonia dan Akaya, itu juga karena Roh. Jadi tidak bisa kita sombong-sombong. Kita boleh bekerja untuk Tuhan, menjadi pelayanan Tuhan, yang diberkati kesatuan keluarga, dimanapun. Karena memang kita baik. Keluarga
dan roh di dalam. Jadi 3 hal yang bisa menjadi modal kita di pagi hari ini untuk bisa menjalankan misi Kristus yang Dia inginkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Teladani Kristus, dan bagaimana bisa menjadi teladan harus rendah hati, sederhana, rendah hati, sederhana tapi sulit, agak sulit di masa-masa sekarang, agak sulit. Yang kedua, integritas. Tidak apa yang kita inginkan orang untuk kita pengaruhi dan berdampak dalam kehidupannya lewat kita harus memberikan contoh, memberikan teladan lewat perbuatan, harus lewat perbuatan, harus sinkron antara ucapan dan perbuatan. Kalau kita boleh menjadi teladan, tidak bisa kita bergagah-gagahan. Semua adalah pekerjaan roh di dalam kita, sehingga maksimal orang akan menjadi setia kepada Kristus lewat kita, karena itu memang adalah pekerjaan roh, kan? Pekerjaan atau kemampuan kita sendiri. 3 hal kado kita buat pagi hari ini. Harapan terbesar kami keteladanan di dalam keluarga, terutama untuk kepala keluarga Pak Ivan. Berikan momen terbaik hari ini di usia 49 tahun menjadi imam, teladan di dalam rumah tangga, yang punya kerendahan hati, yang punya integritas di situ, dan roh yang bekerja di dalam Pak Ivan, supaya ke depan nggak lama, ke depan itu nggak lama akan menjadi gembala di tempat ini ya Pak. Baru kita bicara nanti itu belakangan itu Pak Ivan mulai start sudah berjalan jadi teladan kecil-kecil, teladan dalam rumah tangga sebagai imam itu. Nanti menjadi teladan di tempat ini atau di intro mana di tempat-tempat yang lain, menjadi teladan bagi staf, bagi anak buah di sana, dan mereka akan diberkati, akan berdampak lewat Pak Ivan sebagai imam, sebagai kepala keluarga, leader di kafe-kafe yang Tuhan izinkan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan berikan lewat pemberitaan singkat sederhana tentang keteladanan di pagi hari ini. Boleh mengajarkan kami untuk jadi teladan dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga, di tempat kami beraktivitas, baik bekerja, berdinas dan sebagainya. Dan inti dari keteladanan Kristus untuk kami lakukan adalah memberikan dampak dan mempengaruhi orang banyak untuk boleh melihat kehidupan yang nyata saat ini, itu akan mempengaruhi ke depan hal yang akan kita nikmati bersama-sama. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami, memakai kami semua ya Tuhan, untuk menjadi teladan bagi setiap orang. Terlebih di dalam jemaat gereja GBI Pacific Garden ini, kami percaya Roh Tuhan bekerja untuk setiap hamba Tuhan, pekerja, akan menjadi berkat juga bagi siapa saja ya Tuhan di tempat ini dan di sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya, dan kami percaya Tuhan Yesus pos-pos penggembalaan semakin besar, semakin banyak, menjadi benteng-benteng yang Tuhan izinkan dibangun oleh gereja ini di bawah kepemimpinan Pastor Dedi yang disupport oleh Pak Ivan dan keluarga besar ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, lewat hamba-hamba ini ya Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sini.
Terima kasih karena sudah boleh sharing bersama-sama firman yang boleh hamba sampaikan, dan olehnya firman yang boleh disampaikan kami semua diberkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.